Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berada di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, dalam setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Yang nanti akan dikaji bersama guru kita dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Encep Syihabuddin. Assalamualaikum Uus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Dudu. Masya Allah. Sehat Us ya? Alhamdulillah Kang Dudu sehat ya. Sehat. Baik, langsung aja kita sapa jamaah Us ya. Ini jamaah hadir dari Majelis Taklim Al Mujahidin Jakarta Barat, Majelis Taklim Al Ikhlas Jakarta Barat, dan Majelis Taklim Al Hikmah Lewiliang Bogor. Assalamualaikum. Baik jamaah, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Ayo kita menuju jannah. Bu. Bu. Nih, tema yang mau kita bahas langsung aja, Bedu kasih judulnya ya. Temanya ayah sambung perut kembung. Salah Bu, salah. Ayah sambung rasakan. Ayah sambung rasa kandung. Ini yang nanti bakal dibahas sama Ustadz Encep Syihabuddin, sama Uus ya. Apa sih kebanyakan orang menganggap kalau ayah sambung itu pasti gak sayang dengan anak bawaan dari istrinya, ya. Terus katanya juga ayah sambung ini seringkali bersikap tidak adil. Adil. Oh adil, lihat itu. Kalau Apa adil, diulangi? seringkali bersikap tidak adil. Ah, pintar. Karena dia lebih condong ke anak kandung, ya kan? Padahal nggak semua loh ayah sambung seperti itu. Nggak semua. Ada ayah sambung yang rasa sayangnya setara atau bahkan lebih dalam daripada ayah kandungnya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan ayah kandung dan bagaimana kita bisa tahu bahwa di ayah sambung ini rasanya tuh dalam seperti ayah kandung. Nah, ini akan dijelaskan oleh Uus ya, Uus ya. Silakan Uus. Inilah tausiah kita hari ini, ayah sambung rasa kandung. Silakan Uus. Terima kasih Kang Sama-sama Dudu. Uus. Oh enggak? Iya, silakan Uus. Ya dulu. Ya, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Bu. Bu. Beli bumbu, beli tomat. Ibu-ibu sehat? Suami di rumah sehat? Anak-anak sehat? Mudah-mudahan keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya robbal. Judul ngaji kita hari ini adalah ayah sambung berasa kandung. Ayah sambung itu apa Ustadz? Ibu tahu ayah sambung? Ayah tiri ya Bu ya? Ayah apa Bu? Nah kalau kita udah ngobrolin ayah tiri itu kan image-nya udah mulai, bapak tiri. Awas lu, ntar lu sama bapak tiri lu direndam di air panas. Kan image-nya begitu ya Bu ya? Lebih mengerikan lagi kalau udah ngobrolin ibu. Ibu tiri. Udah ya Bu? Udah. Ayah sambung berasa
kandung. Ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berpikiran bahwa yang namanya ayah sambung itu tidak akan sesayang ayah kandung. Sampai ada istilah yang namanya darah mah lebih kental daripada air. Artinya apa? Sesayang-sayangnya ayah sambung, secinta-cintanya ayah sambung, tetap dia akan lebih cinta kepada anak kandung. Padahal tidak semuanya. Banyak di luaran sana saudara-saudara kita yang menjadi ayah sambung, dia rela meminggirkan hobinya, dia rela nggak beli sepatu baru, dia rela nggak beli mainan baru. Demi siapa? Demi anaknya, padahal bukan anakan. Maka bapak-bapak yang menjadi ayah sambung, yang mana dia sayang sama anaknya yang bukan anak kandung, itu bisa disebut sebagai ayah sambung yang sangat mulia. Kenapa saya sebut mulia? Karena nyontoh Nabi. Nabi itu Bu pernah bersabda, laisa minna man lam yarham saghirona wa yuwaqqir kabirona. Bukan dari golongan kami, kata Nabi, orang yang gak sayang sama yang muda, gak hormat sama yang tua. Ayah sambung, dia menyayangi yang muda, anak kecil, bukan anaknya, anak dari istri bawaannya, tapi dia sayangin. Kenapa? Dia ngikutin Nabi. Ibu, Nabi itu punya anak sambung juga. Nabi pernah menikah dengan siapa? Ummu Salamah, punya anak juga, tapi Nabi tetap menyayangi anak Ummu Salamah. Hasil dari pernikahan sebelumnya dengan Abu Salamah, Nabi sayangi, Nabi urus, dan Nabi cintai, tidak pernah membeda-beda. Jadi buat anak-anak di luaran sana yang sekarang merasa punya ayah sambung, jangan overthinking. Apa Bu? Tahu artinya apa? Jangan bengong aja. Nggak boleh overthinking. Aduh, ini nanti ibu saya nikah lagi, saya bakal punya bapak sambung, ngeri. Takutnya dia nggak sayang sama saya. Tidak, tidak semua ayah sambung seperti itu. Maka buat ayah-ayah sambung dimanapun berada, yuk kita niatkan untuk mendidik anak-anak yang bukan anak kandung kita karena Allah. Kenapa? Pasti banyak cobaannya. Kita udah sayang-sayang, kita udah berkorban, anaknya nggak nerima. Ngapa lu sok-sokan baik sama gua? Lu mah bapak tiri gua, nggak usah sok-sokan. Lu cuman mau sama emak gua kan? Jadi ayah sambung tuh harus sabar banget ketika bertemu dengan anak yang dia belum bisa menerima kita, karena sangkaan mereka kita cuman mau sama ibunya doang. Maka bapak-bapak sambung, ikhlaskan karena Allah, niatkan ibadah karena Allah. Begitu Kang. Kalau bapak sambung mencoba menghubungi belum nyambung, jangan bilang halo, jangan. Belum nyambung. Karena pulsanya habis. Artinya ketika secara hati belum menyambung, belum connect, betul, berarti belum bisa saling berkomunikasi. Iya. Itu karena apa? Karena memaksakan berkomunikasi juga bahaya. Bahaya sekali. Yang ada salah paham, miskomunikasi. Itu. Siap. Oke, baik, kalau gitu kita beri tepuk tangan untuk Uus ya. Baik, siapa yang mau tanya? Yeah. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Banyak peminatnya sekarang. Ya, sekarang saya mau makin tanya, banyak peminatnya sekarang. Iya, ya. Besok saya batasi deh usianya ya. Batasin. Yang berbeda, silakan Ibu. Kalau ini mau nanya boleh. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Iya. Perkenalkan saya Ibu Lebih Yaya. mampu, lebih dekat lagi Bu. Perkenalkan. Lebih dekat lagi ke suami Ibu maksudnya. Perkenalkan saya Ibu Yaya dari Majlis Al-Hikmah Lewiliang Bogor, pimpinan dari Ibu Hajah Ida. Iya. Ibu Yaya ya. Ya. Ce Yaya. Ce Yaya ya Lewiliang kan Ece Bogor. Iya. Nya Oce atuh Bogor mah Oce. Iya. Tapi Ce Yaya ini dari wajahnya kelihatan orangnya nggak enakan ya.
Kenapa Bang Bedu? Ya. Silakan Ci Yaya. Ada titipan curhat Mana dari anak titipannya? teman saya. Katanya ada titipan. Titipannya, kalau udah di Bogor duren ya? Oh iya, durian. Silakan Ci Yaya. Ya, boleh kan Pak Ustadz Boleh, curhat? boleh. Ya, ini titipan Maaf, Ci dari Yaya. anak teman saya. Nah, Ceritanya anak teman ceritanya kan ibunya segini, janda. Bu. Nah segini. Nah itu. Ya. Kan ibunya janda, punya anak satu namanya Teman ibu, Dika. ibunya Temen- janda. Iya. Oke, pelan-pelan Bu ya. Teman ibu, ibunya janda. Teman saya janda, punya Oh. anak satu. Nah, iya, teman ibu janda, single parent beranak satu. Iya. Laki-laki atau perempuan anaknya? Laki-laki. Laki-laki. Mm-mm. Lebih dekat lagi Ibu, maaf. Ya. Lebih Ya. dekat lagi. Lebih dekat. Ya, mic-nya. Iya. Terus ceritanya ada laki-laki yang mau sama dia, sama Baik. ibunya ya, ibunya Dika. Itu kan anaknya namanya Dika. Ada laki-laki yang mau lah ke dia mau ya Tertarik. mau bertanggung jawab lah gitu. Bertanggung jawab? Ya, mau Kan belum kenapa-napa. namanya janda, dia kan Oh. nggak ada yang bertanggung jawab gitu. Iya. Maksudnya ya. Artinya saya siap menikahi kamu dengan anak-anakmu juga. Iya, artinya. begitu. Cuman Dikanya kurang serg lah gitu ya. Si Si anaknya ini kurang Dika serag. itu Iya, anaknya si nggak anaknya. serag. Si anaknya itu ibunya kalau nikah itu nentang lah jangan nikah lagi gitu ya. Permintaan anaknya ibu nggak usah nikah lagi Ya. lah. Nggak usah. Namanya juga takut kali ya. Iya, Bapak kan sama tiri ya. Bapak tiri Udah- tadi kan. ya, Mm-mm. udah banyak cerita kali ya. Iya. Cuman kan nggak gituan kali ya. Namanya bapak tiri nggak semuanya kayak gitu. Iya. Ya alhamdulillah ya ibunya lambat laun gitu ngomongin sampai nikah ya. Sampai Akhirnya menikahlah juga. Ya menikahlah gitu si Iya. cowok itu sama ibunya. Iya. Terus si Dikanya nggak mau Tinggal pas serumah? walimahan nggak mau nih sampai ngerem dia di kamar. Gini di kamar kerem. Sampai betelor tuh Bu. Terus? Ngurung diri lah. Iya. Maklum ya Pak Ustadz gado-gado Bogor. Ah, nggak apa-apa Mengunci cuy di ya. kamar, Sok ya. seenaknya ece we teh tenan naon cuy. Sok mangga cuy sok sing enak we cuy. Oke. Anggape bumi nyalira sok mangga sok. Amin. Terus dia Ata- nggak keluar-luar, saking keselnya sama ibunya. Heeh. Bilang jangan nikah terus ya. Nikah Ya, juga, bukan nikah terus. lagi gitu. Iya. Dibilang jangan nikah lagi gitu Iya. ya. Ya udah dia nggak sampai ngurung diri di kamar sampai nggak mau nanya sama bapak sambungnya ya Oke. gitu. Terus bapak sambungnya juga ya gimana caranya biar lebih deket ya. Kan dia nikah juga bukan sayang ke ibunya doang, sayang juga ke anaknya. Mau bertanggung jawab lah Iya gitu. oke. Nah intinya adalah pertanyaannya. Ya, alhamdulillah. Jadi dia kan sekolah, dia kecelakaan. Nah. Dia dijemput nih awalnya dia sekolah dijemput sama bapak sambungnya. Di jalan ada kejadian kecelakaan. Pas kecelakaan itu mobilnya mobil truk karung ya, karung beras gitu. Nimba itu siapa? Dika. Bapak Anaknya. tirinya nolong sampai ketiban berkarung-karung beras. Oke. Sampai patah tulang. Dari patah tulang itu dirawat sampai sebulan lebih. Iya. Ya, dari situ Dika mulai ya hatinya terbuka lah Oke. gitu. Baik. Terus minta pencerahannya gimana dia pengen berterima kasih kepada bapak sambungnya. Cuman dia kan namanya iya, masih iya. sekolah, Iya, iya. mau ngasih barang belum bisa ngebeliin gitu ya. Artinya Mau sekaligus ngasih- sebagai perucapan ucapan permintaan maaf Iya, juga iya. dan ingin menyampaikan bahwa saya menerima Bapak sebagai Iya, ayah Kak. saya Ya, udah, karena gitu. dilihat begitu besar pengorbanannya ya, Ya, begitu, pada Dika betul, itu. betul, Dan iya, pertanyaannya iya. adalah bagaimana cara mengucapkan terima kasih dan meminta maaf ya, yang minta baik. pencerahannya dari Pak Ustadz gimana Ya. biar dia bisa berterima kasih lah Iya, ke iya. bapak Ke sambungnya. ayah gitu. sambungnya Ke itu. Ayah sambungnya Iya, itu. oke, baik. Ya, Ibu, udah. Sip. Atur nuhun Pak Ustadz. Sami, sami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceyaya buat si AA Dika, Jang Dika rengekeun bager, Jang Dika yang pertama harus banyak bersyukur. Kenapa banyak bersyukur? Dulu ketika dia punya ayah, ada yang sayang sama dia ayah kandung. Ayahnya udah nggak ada, Allah masih sayang sama Dika apa? Allah kasih lagi ayah walaupun ayah sambung. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada Dika. Harus banyak bersyukur. Bagaimana cara
Berterima kasihnya Dika kepada ayah sambungnya. Pertama, sampaikan. Jangan gengsi, bilang aja. Misal, Saya ayahnya. ayah. Habis ketiban karung nih soalnya nih. Kan habis kecelakaan ya Iya, tadi ya. habis Patah tulang. Ada 10 patah. Cuma beda. bukan, Langsung mau beli barang bingung. Barang apa? Dika itu kan nggak punya apa-apa. Nggak usah pakai barang. Cukup dengan kata-kata. Papa, Iya nak. Papa udah sehatan. Ini pakai tongkat sehat di mana sih? Papa masih bercanda aja nih. Papa alhamdulillah udah lebih baik daripada kemarin. Papa, Iya Dika. sebelumnya Dika mau ngucapin terima kasih buat Papa. Apa? Mana tongkatnya? Papa Makasih. bercanda aja nih. Papa nggak salah dengar. Pa, Bukannya Dika itu tahu banget walaupun Papa bukan ayah sambung. Bukan ayah sambung. Bukan ayah kandung. Tapi Dika ngerti Papa ini sayang banget sama Dika. Cuman Dikanya kemarin yang belum sadar kalau ayah ini sayang banget sama Dika. Nggak usah nangis. Hari ini Dika mau minta maaf. Mau minta maaf sama ayah. Kalau selama ini Dika sering ngerepotin Papa. Ini Dika. Sering minta jajan sama Papa. Dika. Uang Papa kemarin Dika ambil juga. Kenapa? cukup Dika. Kenapa? Walaupun Dika nggak minta maaf, Mm-mm. walaupun Dika nggak ngucapin terima kasih, Mm-mm. Papa anggap Dika juga sudah Papa maafkan kok Dika. Masya Allah Papa. Papa senang sekali ternyata punya anak seperti Dika. Kenapa Papa? Tahu berterima kasih dan Iya. tahu bagaimana menjadi anak yang baik. Betul Papa. Papa selalu mendoakan semoga Dika Amin. jadi anak yang sukses Mm-mm. dan bisa nikah 2 kali kayak Papa. Ini Dika amin apa enggak Pak kalau begitu? Terserah mau jadi. Jadi Ceyaya, Ya. emang Dika harus minta maaf langsung, minta maaf, mengakui kesalahan, sanjung ayah sambungnya. Sama yang kedua, kalau pengen beneran minta maaf sama ayah sambung, buktikan dengan tingkah laku. Dengan ucapan yang baik, bantu ayahnya, ketemu sama ayahnya, hormat sama ayahnya. Itu salah satu bentuk permintaan maaf. Selain datang dengan kata-kata, buktikan dengan perbuatan. Ayahnya lagi sakit, berarti Dika sekarang, ayah, biar aku yang sekarang menggantikan tugas ayah. Baik, oke. Tepuk tangan buat Ibu Yaya. Baik jamaah, setelah ini nanti kita akan mendengarkan kembali tausiah dari Uus ya. Tema kita hari ini ayah sambung rasa kandung. Selanjutnya tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV Raya Berkah.